Selamat bergabung di C-Level Talk malam ini. 20 menit ke depan, tamu kita, Dima, akan ngobrol dulu dengan saya, building konteks. Selanjutnya nanti kawan-kawan bisa langsung tanya. Tapi kalau udah kepikiran pertanyaannya, berulang kali saya sampaikan, posting aja di chat supaya nggak lupa. Ya, kalau nanti mau raise hand juga boleh. Ya, Dima adalah boleh jadi tamu termuda, narasumber termuda si Level Talk. Ya, aku baru dapat bocoran umurnya 34 tahun. So you can imagine he is so young. Dan lo nggak usah nanya umur gue berapa, but he is so young. I can say that because I'm so old. Ya, dan waktu saya mempelajari kembali agama saya Muslim, dan salah satu langkah yang dilakukan adalah hijrah finansial. Hijrah finansialnya Rene dan Muna, istri saya, adalah pindah bank salah satunya. Dima bikin bank. Ya, bayang ya, beda aja ya. Jadi bisa dibayangkan. Ini mungkin dimensi yang menarik untuk kita pahami. Dan mungkin banyak yang belum kenal alami itu apa, hijrah itu apa. Nanti saya berikan kesempatan buat Dima untuk bercerita. Ya, yang pertama itu peer-to-peer lending berbasis syariah. Yang kedua itu adalah it's a bank basically ya, Dim ya. Ya, bank Betul. BPR basisnya BPRS buat BPRS ya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, syariah. yang sedang dalam proses aplikasinya disusun untuk kemudian nanti bisa dipakai oleh kawan-kawan juga. First thing first, sangat senang Dima bisa hadir di sini. Bersyukur banget kami semua bisa jumpa sama Dima langsung. And apa ya? How are you? Nomor satu, again. Sehat semuanya, aman? Baik, sehat semua aman. Oke, Dim, gue kalau nggak salah nih ya, you were a banker, betul ya? Jadi Betul. sejak kuliah, kalau nggak salah, you went to Australia, betul ya? Ke Singapura sih, tapi itu Australian campus sebenarnya. Oh, Ambil yang di Australian Singapura. campus. Hmm. Terus langsung lanjut di Citibank, ya. Ya. Citibank itu kalau teman-teman uh, awam ya, they are like the academy for all bankers. Ya. Terus you move to SocGen. SocGen tuh banknya orang kaya lah pokoknya ya. Dan kemudian memutuskan untuk bikin usaha sendiri gitu. Boleh cerita nggak the underlining principle? Saya pernah Hmm. baca salah satu artikel, katanya ada kegelisahan saat bekerja di bank, kemudian ada keinginan untuk melakukan yang lebih sejalan dengan your belief system, tapi kebanyakan orang kemudian memilih untuk bekerja di tempat lain, apalagi untuk usia muda seperti Dima gitu. Tapi in your case, you choose the hardest part, ya, yaitu memulai usaha sendiri gitu dengan segala resikonya. Boleh dijelasin nggak Hmm. decision ini yang mendasari apa? Ya, thank you. Sebenarnya yang mendasari sejujur-jujurnya kalau ditarik balik gitu, itu sebenarnya pesan ibu sih. Masya Gitu. Allah. Jadi nggak tahu ya, ini mungkin dia ibu tuh kuliah segala macam, tapi kan jadi ibu rumah tangga, jadi segala minat dan segala macam ya otomatis kan turun ke anak. Jadi dari kecil tuh selalu dibilang ya di mata kalau udah gede itu ya orang-orang muslim di Indonesia nih bisnis-bisnis muslim kok kelihatannya kurang lah dibanding yang bisnis-bisnis yang konvensional gitu dari kecil gitu kan diomongin gitu kan apa sih gitu kan. Jadi secara alam bawah sadar tuh kayaknya ya akhirnya tujuan hidupnya ke sana gitu. Itu dari dulunya. Nah, cuman begitu dulu waktu SMP gitu SD ditanya gitu mau ntar udah gede mau jadi apa gitu. Selalu jawabannya pengen bikin bisnis. Pengen ya gitu lah pengen bikin bisnis, pengen punya usaha segala macam. Sampai akhirnya waktu kuliah gue ngambil manajemen jurusannya entrepreneurship waktu itu. Sengaja ambil yang kampus itu karena dia ada jurusan entrepreneurship. Jadi belajar tuh. Nah, jadi memang udah ada dari dulu keinginan untuk bikin bisnis. Nah, waktu kuliah juga sering baca buku biografi. Nah, buku biografi waktu itu yang dibaca contohnya misalnya kayak Michael Bloomberg gitu atau enggak Henry Kravis. Nah, karena dulu emang juga suka finance, jadi baca tuh jadi terinspirasi ya mungkin dari baca. Jadi Bloomberg itu yang membuat
industri financial information itu sebegitu besarnya seperti kita tahu sekarang Right. kan. Henry Kravis itu yang bikin dunia industri private equity itu sangat besar waktu itu dengan akuisisinya ke RJR Nabisco pada waktu itu. Mm-mm. Jadi di situ kayak wah kalau misalnya mau bikin usaha pengen bikin bisnis harus yang impactnya juga sebesar itu pengennya gitu. Jadi waktu itu niatnya udah besar tapi nggak tahu nih apaan gitu kan. Nah karena udah terus di finance ada juga kegelisahan waktu sebenarnya bukan pas kerja tapi pas kuliah dari dulu. Di kuliah tuh belajar pricing bonds ya yield to maturity segala macam tuh agak gelisah nih pakai interest rate padahal tahu di Islam nggak boleh gitu kan nggak sesuai tapi belum belajar dosanya apa akibatnya apa itu belum tapi ada rasa nggak Masya Allah. serak nih gitu. Nah, terus pas waktu saya di rotate ke Hong Kong di Citibank Hong Kong itu waktu itu malam-malam ya iseng lah browsing-browsing gitu kan ketemu YouTube ya salah satu cuplikan dari film The Messenger ya. Jadi pada Hmm. waktu itu ada pas khutbah wadahnya gitu. Nah itu Masya kaget banget pas dibilang pas khutbah wadah itu ada kata-kata yang mulai saat ini interest di band dimulai dari Abbas sendiri, paman saya segala macam kata Rasulullah SAW. Nah itu langsung ngingetin lagi gitu. Waduh gitu kan lagi di Citibank di Hong Kong pula lagi waktu itu di timnya leverage finance pula yang paling riba di antara riba gitu. Suruh maksa step up interest rate di take out sama high yield bond gitu kan. Jadi kayak waduh. Nah, terus ya udah tertegur di situ akhirnya mulai mikir project-project dan pada waktu itu di US tuh lagi marak tuh peer to peer. Jadi mulai dari Lending Club, terus Prosper, Sophie itu pada mulai fundraise. Nah, waktu itu saya udah Allah. mulai bikin ide-ide itu waktu di Hong Kong, tapi kayaknya pas cek sama teman-teman di Indonesia belum belum bisa nih kayak belum ready segala macam. Akhirnya diparkir dulu. 2016 pindah ke Sokjen dari Citibank yang nguli siang malam ke Sokjen yang representatif office jadi kayak rada santai. Nah, bisa tuh pikirin ide alami itu lagi akhirnya sampai terbentuklah ide waktu itu agregator itu sih. Jadi awal mulanya sih dari situ dan kalau saya kan karena mungkin kelamaan di Citi diajarinnya kasih loan sekecil-kecilnya tapi revenue sebanyak-banyak ya. Jadi return on capitalnya sangat tinggi gitu kan. Nah, jadi saya Ya. juga berpikir dalam hidup saya akhirnya jadi efektif altruis gitu. Jadi melakukan hal yang ya udah dunia akhirat insya Allah tercapai asal niatnya terjaga gitu daripada kerja capek-capek terus habis itu misalnya bidangnya A gitu ya terus ntar beramal di bidang B kalau ini kan bekerjanya A B gitu kan jadi insya Allah ada faktor Selaras ya. dakwahnya makanya selaras makanya kayak ya happy to do so karena backgroundnya juga finance gitu. Masya Allah. You make it sound so easy, Dima, apa dalam proses pengambilan keputusan ini. Tapi saya yakin uh, the actual thinkingnya dan the actual prosesnya tidak tidak semudah itu. Boleh boleh ini nggak apa yang dimalepaskan untuk mengerjakan ini dielaborasikan gitu. Karena malam ini kita mau bicara juga Hmm. soal apa ya ngajakin kawan-kawan juga untuk belajar berproses. Salah satu alasan Pak DWD tertarik sekali dalam obrolan malam ini karena narasi kita adalah ngobrolin soal berproses. Itu. Mbak, dielaborasi boleh ya Dima? Apa dari tadinya seolah-olah kayak kayak mendapatkan teguran ya. Lagian lu juga lucu ya kerja di bank tapi bukain apa YouTube yang isinya nasihat soal riba. Gimana sih? Jadi emang udah ada konflik di situ. Tapi bagaimana kemudian terformulasi Hmm. yes this is gue butuh bikin ini terus next move-nya tuh gimana gitu. Hmm. Ketemu siapakah atau ada yang menganjurkankah? Boleh Hmm. diceritain kali. Ya, jadi bener banget sih Mas, kayak it's kalau dipikir-pikir it's a very lonely and long journey ya. Lonely karena ini gue ada ide nih gitu, cuman kalau gue share ke si A, ada di teman dekat sendiri gitu ya, di City juga, terus dia ke Saratoga, Muslim juga gitu. Cuman ya udah mungkin asal beribadah biasa gitu. Cuman ya gue ada ide nih kayak gini-gini, gue ngajakin jadi co-founder gitu kan. Wah, berat bro kalau Islamic Finance tuh ngapain gitu kan kecil gitu gini gitu. Itu Apa responnya differentiate? Itu sama responsnya gitu. Muslim Jadi padahal ya. iya sama Muslim. Jadi bin
apa ya, offering this idea tuh around gitu ya. Pertama pastinya kan ke teman-teman ya. Di sini kebetulan teman yang Muslim dan kemungkinan mengerti hal ini juga sangat sedikit. Cuma satu actually. Dan si satu itu kayak begitu gitu kan. Jadi waktu itu mulai kayak go brother lah, cari kayak semacam orang yang udah experience banker. Kebetulan ada ya dulu bos di Citi sama ada om waktu itu kerja di DBS gitu ya. Ya udah ngobrol gitu. Jadi tanggapannya juga kayak semuanya oke, good, you have an idea, let me connect you with someone, why don't you do this and that. Jadi bagus dari sisi eh, masukan ya, tapi abis itu tuh bingung gitu harus kemana dan ngapain. Jadi kalau kalau misalnya bisa saya cerita, tahap tersusah saya itu waktu itu nyari co-founder yang pas Hmm. sebenarnya. Karena waktu itu mikirin mau bikin tech startup, berarti kan harus teknologi. Saya telepon lah teman satu-satunya orang tech yang saya kenal, teman SMA waktu itu. Jadi saya telepon namanya Arif. Ya udah, "Wud, ini ada ide, oh ya tertarik gini." Cuman kan namanya itu kan apa, dia juga udah ada kerjaan, terus habis itu dia juga udah berbisnis sebelumnya gagal-gagal terus, jadi agak Hmm. trauma. Terus ada satu lagi yang saya tahu Islamic Finance, kakak kelas saya kuliah di Hmm. London, ambil Islamic Finance, telepon, tapi kayak beda waktu dan ini dan jadi kok susah ya ini, padahal kayak ngerti gak sih, kayak kita mikir tuh idenya sangat bagus dan potensial gitu. Oh, the market really needs it gitu-gitu. Cuman begitu kita omongin, mungkin waktu itu juga masih awal, belum jago nge-pitch, belum jago lihat story angle-nya. Jadi ya udah polos aja cerita, itu nggak ada yang menyambut gitu. Berapa Sampai orang, Dim? akhirnya, wah udah ganti-ganti co-founder itu udah berapa ya, 2-3 kali lah, Masya Allah. nyambung putus gitu over the course of mungkin 1,5 tahun ya. Itu kerjaannya nyari-nyari orang yang emang sama-sama vibe-nya dan bisa complement each other, itu kayak gitu awalnya. Sampai akhirnya ketemunya, dan akhirnya dikenalin teman gitu. Kayak taaruf gitu, baru ketemu cocok lanjut gitu. Jadi nggak kenal sama sekali sama Enggak, co-foundernya. Siapa, Bambi atau BMB, Harza pun Bambi ada juga di sini juga kalau nggak salah. Bam, where are you? Say hello. ada ya. Ada. I saw that tadi pas dia masuk. Oke. Eh, iya. Terus Jadi BMB juga dikenalnya sama dari teman gitu. Ada teman Bambi namanya sebelumnya di mana itu? BNB tuh dia kan selalu di perbankan syariah, sampai akhirnya dia nyasar di Dubai itu Emirates Islamic gitu kan, setahun di sana, divisinya tutup, dia balik ke Indonesia nyari kerjaan, akhirnya dapat belum yang syariah waktu itu di Mizuho. Nah udah pengen banget ke syariah lagi gitu kan, pas ketemu ya nyambung aja sih gitu. Dan dia actually orang yang pertama nyebur, jadi saya juga ya itu tadi ngomongnya Mas Rene kan, apa yang perlu dilepas gitu kan. Nah, waktu itu yang perlu dilepas waktu itu pertama, kebetulan orang tua pada saat itu baru aja cerai dan akhirnya saya anak pertama, jadi saya menanggung ibu dan itu kan uncertain ya. Terus habis itu dan belum menikah juga, saat itu masih single, jadi masih oke. Tapi waktu itu di kerjaan juga yang lagi mau dimasukin fast track di Pacific mid level management yang kayak gitu-gitu dijanjiin dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kayak rada berat juga gitu untuk ngelepas, pengennya Ya kan, maksudnya itu settle kan dulu gitu. gue ngerti lah, Dim. Di bank, apalagi bank asing gitu ya, regional position, the money is sweet gitu kan. Lo bisa tinggal Hmm. just follow the track aja and you'll be fine. Tapi yang dipilih sama Dima ini counter intuitif lagi. Ketambahan juga aku baru dengar Dima juga membantu ibu gitu. Apa ada pemikiran apa Dima akhirnya kok waktu itu memilih yang far riskier Hmm. gitu ya, in a way ya. Ya ada dua sih. Waktu itu saya sering ngelihat MD saya di Citi ya, apalagi waktu di Hong Kong gitu, managing director, dan ngelihat kayak I don't think that's kind of life like I wanna live in Why? gitu ya. Boleh elaborate? Eh ya everything is just a number gitu. Kayak everything as a price gitu, dan misalnya ya keluarga dan apa, they just put numbers in that. That's it gitu. Jadi kayak nggak ada soulnya. Itu kebetulan yang dilihat beberapa. Emang rich Wow. banget di Hong Kong, pakai Ferrari apa segala macem gitu kan. Cuman ya ya itu kayak no soul aja gitu kan. Itu terus yang kedua ya balik lagi ke agama sih, kayak sekali tiba-tiba meninggal gitu kerja di
perbankan yang itu ya agak ngeri juga gitu. Ya jadi akhirnya pikir-pikir itu. Cuman memang proses dari nyadar harus pindah sampai actually pindah itu juga berproses dan juga rada panjang pemikirannya sih. Masya Allah. Itu waktu lo mikir apa, I could die anytime. That was when? 4 years ago? 2000, Eh 2000. sebenarnya setiap naik pesawat kalau ada turbulence selalu mikir gitu. Ya, kalau kalau kayak Pak DWD wajar ya, karena udah diingatkan oleh warna rambut nyon sewu kayak Pak DWD. Tapi apa buat anak muda mikir itu tuh it's wow sih. Ya, wow. And thank you for sharing this. Ya, buat kawan-kawan semua gitu ya. Dan menyelaraskan antara yang dikerjakan dengan apa yang diamalkan gitu menjadi satu. Eh, Sekarang balik ke obrolan soal tadi Hmm. co-founder. So, Bambi itu kan juga bankir berarti ya. Ya. So, tech-nya siapa? Ini kan juga tech startup. Nah itu Gimana ketemunya akhirnya? itu dia tuh. Nah akhirnya teman SMA saya ini akhirnya dapat kerjaan di Bali, dia pergi ke Bali meninggalkan kita, nggak ada orang tag. Jadi sama Oh, jadi BEM. kabur si Iya, co-founder loh. iya, karena waktu itu kan belum belum jadi apa-apa juga kan, jadi kayak waduh gitu kan. Nah pada pada waktu itu pun juga Bimbi belum gabung, waktu itu masih sama Harza. Jadi akhirnya kita ini classic story of tech startup kali ya, nggak ngerti tech gitu ya, mau bikin tech, punya ide, nggak ngerti cara bikin, akhirnya cari teman, lo ada teman nggak yang bisa bikin aplikasi gitu kan, selalu lah seperti itu, dan itu banyak gagalnya, misalnya speknya tiba-tiba ini, saya waktu itu tongkrongin juga tuh hampir tiap malam gimana dia bikin kayak gitu kan, jadi it's pretty exhausting juga, nggak jadi lagi ujungnya somehow. Jadi kayak banyak ya, nggak banyak tapi udah lumayan lah kayak uang keluar dan energi ya terutama dan waktu gitu. Sedangkan di kanan kiri tuh mulai kenceng tuh P2P kan, si A fundraising, si B fundraising, ada seed, ada series E gitu kan, makin deg-degan aja gitu. Ya akhirnya kita, nah waktu itu masuk Inside Venture Competition, nah itu udah ketemu Bimbi, dan alhamdulillah kita tuh masuk Inside Venture Competition itu sebenarnya cuma satu, supaya mendapatkan feedback, karena setiap ide yang dikirim ke situ, itu pasti dapat feedback walaupun nggak lolos. Jadi waktu itu niatnya cuma dapat feedback. Ini masuk Ternyata kemana, Dimas? Sorry. waktu itu kan lagi kuliah di INSEAD, jadi Oh, INSEAD Venture Competition. Jadi oh, dia INSEAD Venture Competition. Oke. mm-mm. Jadi niatnya itu, dan tiba-tiba alhamdulillah lolos ke babak berikutnya. Itu juga kaget sih waktu itu cerita nih, Bem lolos nih, kita seriusin yuk, lumayan, ya udah yuk yuk gitu. Jadi tiap malam kayak yuk, yuk kita meeting persiapan gitu-gitu kan, apa pitching, apa train segala macam, terus lolos lagi semifinal, akhirnya jadi juara dua. Nah itu kita beneran kaget banget, dan dapat grant yang waktu itu mungkin sekitar berapa lupa, $15.000 ya. Dan tiba-tiba teman-teman sekelas di INSEAD, kalau lu seriusin gue invest deh gitu, gue Serius? invest deh, iya. Akhirnya kayak ya udah deh bikin angel round aja, ya udah crowdfunding tuh, ya $5.000, $10.000, gue buka nih, ada yang mau nggak. Itu pada taruh duit ya, akhirnya kita kekumpul $100.000 lah kira-kira tuh. First round-nya $100.000 Iya, harusnya dari itu teman-teman INSEAD. dari teman-teman INSEAD gitu. Gila, gila, gila. Jadi dari situ akhirnya Bimbi nyebur, dia karyawan pertama ya, alami 001. Ya Allah. Terus abis itu ya kita mulai ada apa namanya, founding team lah, kita hire Iqbal sebagai, sekarang dia Chief Risk Officer. Itu juga diperebutkan waktu itu, dia udah dinego sama salah satu P2P terbesar pada waktu itu. Alhamdulillah dia pilihnya yang syariah ke kita gitu. Jadi Masya. passion ini dari awal tuh udah membantu banget kita getting like some of the top talents ya, dan yang passionnya juga ke sana itu sih. Dan akhirnya kita dari seed money itu kita eh, bayar satu tech vendor untuk bantu kita create si agregator platform itu pada saat itu. Mm-mm. Nah cuman pas kita udah bikin agregator platformnya itu kan agregator, awal idenya tuh kita hubungin bank-bank syariah. Jadi kita nyari UKM-nya, kita yang screening, Right. informasinya udah setengah matang, kita kasih ke perbankan syariah. Jadi idenya adalah ya udah perbankan syariah nggak usah bayar, dapat good leads dari SME, dan udah kayak diproses. Jadi kayak ya udahlah tinggal proses internally aja.
Cuman Oh, ternyata pada waktu itu mungkin belum siap atau bisnis modelnya mereka kurang ini, akhirnya SME-nya banyak banget nih yang masuk minta cari pendanaan. Bank malah yang syariahnya ngedanain mandek, nggak ada. nggak ada yang ngedanain. Akhirnya kita partneran sama P2P syariah waktu itu dari Singapura, kita lempar ke sana. Lama-lama kita lihat, kita bisa bikin P2P sendiri dan ini tinggal cuman itu. Ya udah Dari deh, tadinya dari tadinya cuma agregator, terus lo akhirnya bikin platform sendiri aja udah gitu ya. iya bikin platform sendiri. Akhirnya kita bikin platform sendiri. Nah si tech vendornya bingung lagi kan. Udah setengah jalan, agregator udah mau kelar, dibelokin lah ke peer to peer, ya udah keluar duit lagi gitu. Sampai akhirnya si temen yang kabur ke Bali ini akhirnya balik lagi. Dan akhirnya kita build team internally, begitulah kira-kira ceritanya. Ya ampun Dima, Masya Allah. Wow. Ya kawan-kawan ini pertanyaan udah mulai banyak yang masuk nih ya Dim. Oh, Eh, siap. apa? Gue mulai ajukan pertanyaan ya. Ini dari Melita. Di tengah perjalanan berproses sebelum menjadi berdampak ya untuk memajukan keuangan syariah, mungkin ada gesekan atau problem dengan beberapa orang yang nggak cocok. Udah tadi dijelasin ya. Ini pertanyaannya gimana tips dan triknya agar bersabar. Oke, okay. Oh, This is interesting. Dia bukan eh, bersabar malah, dia ngejawabnya dengan karya langsung ya. Itu gimana tuh? ya, jadi waktu itu juga cukup intens karena waktu itu salah satu co-founder awal tuh sebenarnya sepupu saya sendiri sih. Jadi itu Masya ada Allah. very hard decision untuk memutuskan hubungan secara profesional ke sepupu sendiri sih, gitu. Kenapa, Dim? Karena pada waktu itu dia juga bikin startup dia sendiri di bidang marketing. Dan waktu itu kita juga lagi mandek ya, dan dia juga mungkin ada rada fokus ke sana, jadi saya lihat jadi nggak positif contribute ke alami juga. Akhirnya ya udah kita kita pisah baik-baik, dan itu it's not easy gitu ya. Wow. Kalau misalnya untuk sabar itu ya emang apa ya, ya emang harus jadi memotivasi untuk kita usaha lebih keras nih. Saya ada cerita menarik sih nih, baru keinget lagi. Jadi waktu Apa? itu Silakan. pas awal-awal bikin alami ya, pas masih gonta-ganti co-founder dan apa segala macam, saya sempat diajak ketemuan sama orang dari UBS, orang Indo. Dia baru balik ke Indonesia, mau bikin peer-to-peer juga gitu. Ketemu di PP gitu. Ya udah, dia lagi nyari co-founder. Cuman dia mau ketemu sama saya kan, ada di River lah. Ya udah kita ngobrol-ngobrol di Coffee Bean waktu itu. Tiba-tiba dia nanya, nawarin, terus saya juga nggak tertarik dan saya cerita ada ide alami gitu. Itu tuh langsung ya di depan muka tuh dibilangin, kayaknya nggak akan berhasil lah ide ini. Lo tuh kayaknya kalau gue lihat nggak cocok deh jadi entrepreneur gitu. Kayaknya mungkin lo ini. Jadi wah, ini gimana Wow. sih mau nyari co-founder kagak diiyain, tiba-tiba nyerang gitu. Jadi itu tuh kayak yang namanya sakit hati, tuh sakit hati banget karena itu benar-benar depan muka. Cuman waktu itu kan ya sabar aja lah gitu. Oh iya ya, karena itu industri syariah yang dijelek-jelekin banget gitu. Kayak wah nggak mungkin lah, ini udah lama udah kayak gini, nggak mungkin naik, apalagi teknologi juga sama aja. Dan kayaknya lu wah udah nyerang personal gitu. Itu eh, masih keinget sampai agak lama gitu kan. Wow. Jadi kayak sempet self doubt juga gitu. Aduh, apa emang bener ya gue emang harus kerjanya di kantoran aja nih, nggak bisa mulai usaha. Jadi pas alaminya juga lagi stagnan, pada waktu itu belum ketemu co-founder yang sekarang, dan ada kayak gituan, itu tuh juga sangat mengena banget gitu. Mabok banget ya. Tapi Kebayang sih. mm-mm, terus tapi akhirnya ya itu jadi ya setelah recover mulai jadi motivasi lebih untuk ya nunjukin show gitu. Dan sekarang nggak ada tuh default peer to peernya dia, Nggak jalan malah. nggak jalan gitu. Jadi Boleh boleh cerita nggak, Dim, untuk Dima sendiri, Alami sendiri, dan rencana hijrah tuh gimana saat ini supaya kita updated gitu, di fast hmm, forward sedikit. ya. How many employees? Mungkin mulai dari situ dulu deh. Ini ada bos di sini. Cuman kira-kira sih sekarang yang ada di Slack 250. Tapi full time-nya mungkin sekitar 180 sampai 200 mungkin ya. Masya Allah. Sisanya mungkin part-time, intern, konsultan segala macam. Mm-mm. Sekarang kita dapat terdaftar di OJK tahun 2019 April. Kita mulai Congratulations. operasi. Thank you. Kita mulai operasional Mei 2019. Pada waktu itu bulan pertama
kita disburse 4 miliar rupiah, 4,4 miliar rupiah gitu. Dan Mei Mei 2019. 2019 dan Oke. bulan Juninya ada lebaran segala macam itu 4 miliar rupiah. Dan perlahan-lahan naik. Alhamdulillah sekarang kita per bulannya kita bulan ini lagi target 120 miliar rupiah untuk disbursement, dan total disbursement kita sendiri itu udah hampir 1 triliun, sekarang tuh 930-an miliar Masya Allah. kalau nggak salah. Dan So, alhamdulillahnya lagi dahsyat banget. NPL atau NPF-nya itu 0%. Gue kadang-kadang suka apa dialami sendiri sekarang permintaannya lagi apa aja tuh Dim supaya sektor yang di cover tuh mayoritas apa aja tuh. Hmm. Ya, kalau sektornya kita produknya dua, invoice financing sama ecosystem financing untuk saat ini. Kalau invoice financingnya itu ada trading, ada healthcare, ada food, ada logistics, creative industry, manpower supply. Kalau dari sisi ecosystem financing itu sekarang kita di aquaculture. Hmm, Jadi peternak-peternak ikan di enak. Jawa Barat gitu. Dan kita lagi mau grow itu ke jenis-jenis pertanian yang lain, agriculture dan lain segalanya. Terus kita juga lagi mau launching juga earn wage access. Apa itu Jadi earn wage access earn itu wage? Jadi buat ya, jadi mungkin ganti kayak gaji. kasbon ya istilahnya, ganti gaji gitu. Jadi kita pikir ini sesuai dengan syariat juga karena ini membantu karyawan sebelum keringatnya itu dia bisa dapat gajinya duluan gitu sih. Eh, kalau kalau peer to peer lending yang konvensional kan mudah sekali ya, tinggal dilihat aja bunganya. Mm-mm. How does it work buat Alami sendiri? Ya. Kita tergantung strukturnya atau akadnya sendiri. Kalau invoice financing kita pakai struktur atau akad wakalah bil ujroh. Jadi itu udah ada fatwanya untuk fintech dari Yayasan MUI. Jadi kita pakai itu untuk strukturnya. Jadi itu commission based. Jadi si funder itu dapat komisi. Nah, saya juga banyak dapat pertanyaan terutama dari investor gitu ya. Bedanya apa sih emang gitu kan? Itu kan komisinya juga Persentase. kurang lebih mirip, sebenarnya real real value, tapi kita kasih equivalentnya presentasi supaya kalau di compare ke market gampang. Heeh. Nah, bedanya apa sih? Initially bedanya adalah sebenarnya kalau namanya komisi itu kan fix, jadi walaupun nanti ada keterlambatan atau apa, si komisinya itu juga nggak akan berubah gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya yang konvensional atau yang lebih parah, saya ambil kasus paling parahnya pinjol gitu. Itu kan kadang orang minjem 5 juta, tiba-tiba Iya, udah baliknya harus 25 juta gitu iya kan. itu gila sekali loh aku Jadi baca itu ceritanya. makanya itu pricingnya dan compoundingnya, default fee segala macamnya itu yang itu banget gitu sih. Itu Jadi predatory lending ya Dima ya, udah masuk kategori ya itu ya. Sebenarnya betul, terlarang, nggak beda jauh sama mafia itu yang model betul, kayak gitu. ya betul sekali. Gitu. Itu tadi Ya, yang itu satu lagi apa yang Dim? satu lagi yang ekosistem financing itu kita pakai murabaha. Jadi kita Murabak. itu berpartner dengan IoT company namanya eFishery. Jadi kita Hmm. membeli pakannya, lalu kita jual pakannya at profit ke petani-petani itu untuk sumber produksi mereka lah gitu. Jadi Pakan kayak ikan. dagang ya, ada profit yang udah ditetapkan ya. Iya, betul. Hmm. Cuman Itu. dibelikan dulu oleh Alami. Mm-mm. Kemudian nanti dibayarkan oleh mereka dengan seolah-olah, bukan seolah-olah, ya berupa berupa harga yang sudah ditambahkan dengan Iya, elemen profitnya ya. betul. Disepakati di depan gitu kan. Iya, betul. Dan nggak berubah. Menarik sekali, menarik sekali. Pertanyaannya dengan perjalanan yang begitu melelahkan itu ya apa yang bikin tetap punya oksigen itu gitu apa namanya punya stok oksigen yang cukup buat jalan quote unquote gitu ya. Terus apakah itu dari sakit surrounding ataukah memang ada uh, deep within gitu dari internal atau gimana Dari yang Allah, ilham dari Allah. Masya Allah. ya itu Ya, aja Dim, coach. dijawab Dim, silakan. Ya sebenarnya jawabannya itu sih Siap. yang pastinya ya. Cuman mungkin jawaban dunia. Tapi benar sih, maksudnya kalau di runut-runut tuh kayak it's very impossible to get alami sampai sini kalau emang bukan bantuan Allah. Walaupun kita berteori segala macam, jadi itu udah pasti. Eh, Cuman pada waktu itu tuh saya waktu itu juga ada satu sisi sebelum ketemu Bambi nih, itu sampai mau quit
Jadi pada waktu itu kita udah dikenalin nama berbagai bank syariah juga gitu ya. Tapi platformnya belum ada, kita nyari orang IT-nya juga susah. Jadi itu tuh kayak apa ya? Ini benar-benar ngerasain ya beban banget gitu. Jadi baru bangun tidur tuh kayak jadi beban sampai mungkin udah mau depresi gitu dan akhirnya kayak udah deh quit aja deh dan dengar kata-kata startup tuh sampai alergi gitu. Aduh jangan ngomongin startup deh sama gue gitu kayak gue nggak mau sampai temen nawarin Dim lu mau nggak nih bantu-bantu di sini ntar lu jadi founder nggak gue advisor oke cuman kalau ini gue nggak karena udah bener-bener alergi gitu ya. Mm-mm. Nah alhamdulillahnya waktu itu memang waktu itu masuk ke INSEAD gitu ya. Jadi memang Allah atur di INSEAD itu waktu itu saya masuk ke Executive MBA dan di Mm-mm. situ tuh banyak teman-teman saya tuh umurnya tuh rata-rata 40-an yang Mm. mereka itu lagi di mana di Sepak titik DWD gitu lah ya. ah jadi mereka udah sukses di bidangnya masing-masing, tapi itu lagi kayak midlife crisis gitu loh, yang gue pengen bikin usaha sendiri atau gue pengen jadi angel investor. Jadi itu environment-nya tuh saling supportive gitu. Ah, Kebayang banget punya temen. Jadi waktu itu saya ada teman sekelas saya tuh dia CEO-nya Merrill Lynch Southeast Asia. Nah Masya Allah. dia tuh waktu itu kayak even bilang wah keren nih idenya lu jalanin aja gitu loh. Jadi kata-kata seperti itu dari orang-orang ini tuh membuat saya jadi Dan, kayaknya dan, gue bisa nih gitu. dan nggak ada yang kalau dipikir kan Dima nggak merencanakan untuk dimotivasi, untuk dibuat jadi termotivasi di sekolah itu gitu ya. Tapi Iya, kenyataannya justru dijaga di sana. Nggak ada bener. kebetulan jadi ya. Masya Allah. Ah, ah. Iya Ya. gitu sih Mas Ilham. Jadi oksigennya itu pertama ya belief system kayak ini tuh pasti bisa kayak apa ya saya percaya ya apa yang Allah taruh di Al-Quran itu nggak cuma baik untuk di akhirat tapi di dunia baik cuman mungkin manusianya belum menemukan caranya aja. Nah itu saya bertekad untuk menemukan cara itu sebenarnya. Jadi itu sih ya tapi begitu lagi di down moment apa ya itu tadi ada aja jalan keluarnya diselamatkan oleh yang nggak terduga-duga seperti environment in sehat dan apa segala macam jadi termotivasi lagi gitu. Kenapa silat? Kalau namanya instan itu kan kita sebutnya perkara yang syahadah, perkara yang jelas kelihatan. Nah proses itu perkara yang nggak kelihatan. Nah dalam silat itu ada 3 yang nggak kelihatan. Jadi dari namanya, kalau kita bilang namanya 3 hal ya, dari akal, akli, kemudian dari qalb dan dari nafs. Itu 3 tuh nggak kelihatan dari prosesnya dari situ. Mm-mm. Nah alignment antara akal, rasa dan nafs itu apa ya? Kemudian dimanifestasikan itu melalui gerak, itu ada talinya, tali nafas. Masya Nah, Allah. sama juga seperti kita dalam kehidupan ya. Result itu orang kelihatannya ini kan filosofi materialisme ya. Makanya membuat orang sekarang melihatnya tuh physical contact, semua instant yang kelihatan. Mereka tidak melihat proses yang tidak kejadian. Padahal sebenarnya tidak terlihat itulah yang membentuk kejadian. Hmm. Nah, Yang tidak kalau terlihat. orang Jadi kita jangan membesar-besarkan yang tampak aja, tapi justru lebih penting tuh yang nggak tampak gitu. Kurang yang lebih. nggak tampak, nah yang nggak tampak itu kalau tidak bisa align, maka kita akan menghadapi orang-orang yang kelihatannya bagus tapi tanpa soul, tanpa akal dan tanpa Bin. rasa. Jadi kelihatannya bagus saja tapi oh hebat ya hebat, tapi what's in it gitu. Ya itu yang membuat orangnya tidak long lasting. Jadi Ini kalau tanya kenapa company, nah sekarang kalau dilihat ya, ini contoh ya kan, sebenarnya sudah kelihatan di dunia sekarang ada yang namanya ini di dunia bisnis ya, ada yang namanya korporasi Fortune 500. Itu dilihatnya dari apa ya? berapa lah dia ada di ini, ada di Revenue, aset, revenue. Ya. iya. Tapi apakah mereka yang valuable? Bukan. Yang valuable ada company yang lain. Kalau di Fortune 500 yang paling besar itu kita sebutnya apa? Biasa sekarang ada di Walmart ya, Exxon. Tapi apakah mereka yang punya value yang terbesar? Oh bukan. Value yang terbesar itu ada di Apple, Google, ya ada 3 itu ya gantian di Apple, Google, Amazon dan lain-lain. Tapi apakah yang most valuable companies itu ya itu adalah reputable secara soul-nya? Ternyata bukan juga. Masya Allah.
ada lagi orang company yang dilihat ini the most reputable yang dibilang bahwa company akan sustain ratusan tahun ke depan. Dahsyat. Itu company apa? Macam yang masuk ke dalam list itu Lego, Rolex, Adidas, Sony. Ada reasonnya lagi. Karena mereka sudah build soul-nya sampai ekosistemnya terbentuk. Sehingga orang yakin kalau Walt Disney issue bond 100 tahun, orang tetap beli. Iya. Nah ini kan sama kayak company di-build yang kelihatannya dia profitable, kelihatannya dia hebat, kelihatannya, tapi Dan apa yang dibangun? jadi kayak matriksnya tuh kayak nggak nyanda gitu ya. Dan ini Nggak nyanda. Anda narasumbernya gitu ya. Gimana menyeimbangkan antara value yang sangat mudah terukur, Iya, itu untuk dengan level valuasi, company ya. kemudian ada lagi sedikit contoh ya, untuk level negara. People are struggling dengan apa sih negara yang hebat GDP ya. Itu kan kelihatan GDP kaya apa segala infrastruktur. Tapi apakah negara itu akan sustain? Apakah negara itu akan menjadi negara terbaik? Enggak, ternyata. Maka dibuatlah yang namanya Gross National Happiness. Ya, betul. Negara mana yang happy ya? GNP. Ya, ternyata setelah dilihat, oh ini yang paling tinggi, orangnya paling happy di sini. Saya sekarang nomor 1 ya Kanada ya, negara terbaik, paling happy. Kemudian Australia, kemudian ada Swedia. Tapi kita lihat indikator lain, ternyata suicide rate-nya tinggi. Lu katanya negara paling happy kok suicide rate-nya tinggi. Banyak orang bunuh diri. Ini kan hasilnya nggak beres, nggak kelihatan. Nah, gerakan-gerakan ini melihat alignment antara yang non-fisik ya, yang berbawah dan fisikal itu nggak bisa dipisah. Yang namanya perkara sahadah dan perkara yang nyata, yang gaib dan yang sahadah itu nggak bisa dipisah. Dan yang sahadah yang nyata itu sebenarnya ditentukan oleh perkara yang tidak kelihatan. Nah, ini yang aneh. Anehnya lagi, Indonesia dibilang negara rusak apa segala macam, tapi suicide rate-nya rendah loh. Jadi ternyata orang Indonesia tuh lebih happy dibandingkan yang tinggal di Swedia yang katanya kaya dan top 10 negara paling happy di dunia. Ini contohnya. Jadi yang dibangun itu, kita membangun sesuatu tuh ultimately apa kan, value yang kita create itu apa sih? Duit apa segala macam kan sebenarnya bukan di situ. Nah ini yang it's just a measurement, tapi ukurannya yang lebih mendalam. Ya, sorry mau nambahin poinnya Pak Edwin, itu menurut saya juga benar banget sih. Kayak kalau kita lihat kan misalnya banking di Indonesia gitu, semua kan pasti dilihatnya dari aset kan, nilai aset terbesar, bank terbesar segala macam gitu. Padahal di US banks or like European bank itu udah nggak dilihat dari sisi aset lagi gitu, itu dilihat dari ROA-nya gitu kan, returns-nya, or even sekarang kalau di banking number of users gitu ya, lebih vanity metrics tapi potential cross sell-nya juga besar. Cuman kayak di Islamic Finance ini yang saya senang juga adalah the core of Islamic Finance atau Syariah Finance itu kan rada beda ya sama profit maximization gitu. Jadi lebih ke, kalau menurut saya, distributing the welfare equally gitu, rather than maximizing profit. Jadi I think that's the beauty of Islamic Finance. Jadi di Alami kita juga kita harus seimbangin nih antara ya tadi ya, the metrics yang hubungan sama uang, disbursement dan segala macam, NPL. Tapi kita juga mau measure itu kayak berapa orang sih yang kita bantu, kayak what's our contribution to the Islamic finance industry, innovation apa yang nanti kedepannya kita bisa kasih legacy for the industry untuk lebih maju lagi dan segala macam. So kedepannya itu something, dan kita udah ada divisi sustainability juga, impact gitu, karena kita pengen fokus ke impact, because we think Islamic finance itu not only commercial but also social. So we need to make sure kayak social finance kita jalan, dan kalau bisa kita juga disrupt social finance industry juga biar lebih transparan pakai teknologi gitu. Karena zaman sekarang apalagi millennials, they're looking at social finance juga ekspektasinya juga udah jauh, pengennya cepat, transparan dan segala macam. So we think Islamic finance is a comprehensive sets of kayak framework gitu untuk bisa gabungin ini sehingga uang tuh
berputar di masyarakat dan menjadikan society yang lebih equitable gitu. Dim, lu lagi di mana sih, Dim? Lagi balapan? Ya, enggak, itu jendela kebuka, ada orang balapan di luar kayaknya. Dari tadi Muna, siapa sih? Dima. Asal lu jangan di atas motor aja ya, Dim. Enggak. Pak DWD, silahkan. Kan. Ya. Wah, si rambut putih. Ini para pendekar ngumpul ini, Dim. Saya kalau dengerin Dima tadi sih udah speechless lah ya. Dahsyat sekali gitu menurut saya. Jangan-jangan kita nanti di prospek semua ini sama Dima ini. Kalau nggak ada di prospek, kalau nggak ada di prospek saya daftar Dim. Tuh, Dim. Nggak, kalau saya serius nih, kalau saya bisa memutar waktu gitu, saya ingin join itu sama Dima gitu. Tapi kalau nggak pengen join ya, kapan-kapan kita ngobrol lah kopi darat Dim. Ayo, gue temenin sama Mas. Siap. Mana dia takut keluar, wow, DVD. Ketambahan sama Bos Edwin, waduh susah lah ngomong. Jadi sebetulnya mazhab saya sama Pak Edwin ini sama lah ya. Jadi kalau menurut saya bicara secara umum aja gitu. Memang proses itu menurut saya sih ya itu mazhab saya ya. Mungkin Pak Edwin udah pastilah. Apalagi pesilatnya pesilat pisau lagi, bukan pesilat ini. Siapa yang berani tangan kosong sama lawan pisau sama Pak Edwin nih. Nah, menurut saya sih apa yang tadi disampaikan oleh Dima sama Pak Edwin itu result itu will follow gitu dari proses yang ada, dan saya lihat dan saya camkan tadi bahwa ya dengan segala up and down-nya intinya secara general bahwa Dima ini ya selalu berikhtiar gitu, dan terakhirnya ya tawakal gitu. Ternyata semuanya dengan ikhtiar dan tawakal itu resultnya ternyata baik gitu kan. Masya Allah. Nah, itu secara umum aja gitu, dan apalagi kalau tadi bicara NPL-nya 0% itu menurut saya sih udah luar biasa. Saya pengen belajar nih Mas Dima. Kapan-kapan nanti kita ngobrol-ngobrol lah. Boleh Pak, siap. NPL tuh non-performing loans ya kawan-kawan, buat yang tidak di industri banking. Jadi berapa banyak yang ngemplang. Di sini 0% itu artinya ya ini deklarasi bahwa orang yang masuk ke situ amanah gitu. Ini justru jadi pertanyaan, karena tadi kalau nggak salah ada yang nanya ya. Di samping juga ada Rani juga nanya, gimana sih caranya early wage access berbasis syariah itu sounds very interesting, tapi gimana caranya gitu? Karena mayoritas kan pakai interest rate, terus late fee charges, jangan-jangan malah masuk predatory lending. So how do you work? Mungkin yang pertama NPL 0% itu gimana, kita perlu bayat dulu sebelum orang. Boleh saya tambahin dikit nggak, Mas Reni? Boleh Pak DWD. Sebelum itu, jadi apa yang disebutkan oleh Mas Dima tadi terakhir yang menyambung statementnya sharingnya Pak Edwin, itu saya sangat setuju, dan dalam dunia sekarang ini kan kasarannya bukan ROI aja yang dilihat gitu kan, return on investment-nya gitu. Tadi Mas Dima sempat nyebut sekarang yang paling populer kan namanya SROI ya, SROI ya. Jadi social return on investment. Jadi berapa besar impact dari suatu usaha yang kita bikin ini, impact-nya ke masyarakat dan impact-nya ke lingkungan gitu. Jadi nggak hanya ROI-nya tapi SROI-nya. Jadi SROI company-company yang bagus ya, maksudnya company-company yang SROI-nya bagus itu kalau dia public company, saya yakin harga sahamnya pasti tinggi. Jadi value dari company-nya itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Edwin juga. Itu dilihat dari impact terhadap sosial dan lingkungan. Dan kayak itu B Corp gitu ya, Pak DWD model-modelnya. Kenapa Pak? Kayak B Corp, B Corporation. Iya. Dan itu kalau
di negara-negara Eropa, Amerika dan negara-negara maju itu udah suatu kewajiban. Annual report itu harus dilampirin dengan SROI report, sustainability report tadi. Masya Allah. Itu mungkin yang pengen saya tambahin. Jadi sekali lagi mungkin sekedar sharing aja bahwa proses sangat penting dan result itu akan follow proses itu. Dim, yang tadi Dim, 0% itu gimana? Iya, Sama siap. yang EWA itu. Ya, jadi kalau 0% itu emang kita dari dulu apa namanya? Jadi gini, kayak peer to peer itu kan banyak yang grow at all cost dan banyak yang non banker sebenarnya yang ngeran gitu. Jadi banyak yang udah hajar aja growth, valuation naik segala macam. Terus pas pandemi meledak gitu kan. Nah, kebetulan waktu di Citi juga dulu sempat di corporate investment banking, tapi waktu itu kita ngerjain risk work juga. Dan kita udah selalu dituntut lebih pintar dari orang risk, karena kan kalau nggak maju bisnisnya kan. Nah, jadi mungkin that kind of mentality yang kebawa juga kami sampai dari awal tuh bener-bener kayak pertama culture-nya udah, risk culture-nya harus dibentuk dulu gitu kan. Jadi kita tuh juga nggak sembarangan nge-source deals gitu, alhamdulillah, dan sangat amanah gitu. Jadi itu paling penting ya, karena bagaimanapun teknologinya kalau dari orang itu nggak itu juga susah jagainnya. Terus abis itu dari produknya pun invoice financing sebagai core. Jadi itu ya istilahnya kalau misalnya di list of fintech vertical, insya Allah itu paling aman ya. Di bawah kan ada working capital, micro, sampai even paling bawah cash loan lah yang defaultnya rate tinggi. Itu, dan abis itu pas yang ecosystem financing kita masuk untuk mendanai para peternak-peternak ikan, kita juga kerjasama sama IoT company yang dia emang udah punya ekosistem itu, jadi aman juga. Itu sih, jadi kita jagain dari beberapa layer dari situ, dan alhamdulillah 0%. Tapi mostly kalau misalnya mau dibilang sih attributable lebih ke strategi sama tim kita yang insya Allah amanah, dan strategi kita masuk yang aman, jadi kita nggak ganggu grow at all cost kayak gitu sih. EWA ya, kita rencananya kalau EWA itu kan sebenarnya kita bisa pakai core, jadi pinjaman tanpa bunga, tanpa apapun itu kan. Jadi ya prinsipalnya aja, pokoknya aja pas gajian gitu. Itu sih, jadi kita rencananya ke situ, dan kita juga suka sama EWA karena itu tadi membantu orang-orang yang udah berkeringat, tapi kan dia harus nunggu di akhir bulan untuk mengakses a fraction of their salary kayak earlier untuk kebutuhan-kebutuhan gitu. Itu sih paling dari sisi paling kalau misalkan dari sisi apa namanya returns-nya itu bisa dari ujroh, dari sisi melakukan proses itu sendiri, jadi itu fixed fee, itu diperbolehkan juga sih di syariah. How can we assist, paling tidak apa yang bisa kita bantu, apa yang dibutuhkan untuk membangun ekosistem hijrah dan alami ini? Oke, thank you. Ya, pastinya ya banyak banget, tapi mungkin paling penting adalah mungkin teman-teman di sini bisa coba kecil-kecilan and give us feedback, karena itu sangat berguna banget untuk kita keep on iterating our product gitu. Coba kecil-kecilan tuh jadi pendana. Jadi funder, jadi pendana. Gitu. Kita minimalnya di 1 juta gitu, dan kita insya Allah juga mau launch mobile application syariah bank kita, namanya Bank Hijrah ya, di sini logonya. Jadi dia ngomongnya gitu ya, ada di sini. habis gue gini gak kelihatan ketutupan gitu, jadi kayak Mas Amrul enak tuh sambil kepalanya doang di ujung gitu kelihatan. Ya, jadi ini juga insya Allah ini mempermudah, karena kita juga ngeliat di market kayak banyak banget yang mau pindah ke perbankan syariah, tapi mungkin terutama mungkin millennials gitu ya, sistemnya juga susah, nggak user friendly, UI UX dan segala macam. Nah, kita berangkatnya dari sana, akhirnya kita bikin yang insya Allah jujur kita ada UAT internal, dan saya nggak bias, tapi menurut saya keren gitu. Terus abis itu juga yang lebih kerennya lagi menurut saya adalah kan bank-bank digital di luar sana atau wallet itu kan selalu daftar sekarang dapat cashback ya kan, langsung dapat tabungan berapa dari saya dapat lah itu. Tapi kan kita nggak mau main yang seperti itu, karena menurut kita itu kurang
sesuai dengan nilai-nilai kita. Jadi kita tetap kasih cashback, tapi hal itu harus didonasikan gitu. Jadi masuk ke jadi nasabah atau Amal. sudah hijrah, langsung beramal, jadi mulai start yang baik gitu. Jadi kita tetap nge-burn in a way, tapi nge-burn-nya itu bukan untuk memanjakan orang supaya jadi kapitalis atau consumeris, tapi lebih untuk mendorong mereka untuk beramal. Jadi burn-nya ke arah yang tepat. Itu mungkin salah satu inovasi kita juga sih. Nah, ini sebenarnya hal yang kita temuin dari awal kita berdiri juga ya. Pertanyaan, ini beneran syariah atau apa dan segala macam gitu. Karena memang saya sendiri pun sebelum masuk ke industri ini pasti saya berpikir seperti itu. Karena banyak memang oknum-oknum apakah dia cuman pengen cuan cepet terus kabur atau memang part of big corporation yang melihat muslim market seksi dan tabrak-tabrak dalamnya dan yang penting dapat, nah itu kan. Nah itu memang misi alami, emang kita pengen sebenarnya nggak ada yang sempurna, tapi kita paling senantiasa menyempurnakan diri. Nah cara-caranya apa? Cara-caranya kalau dari kita, kalau di bank syariah itu kan kebanyakan DPS tuh di ujung aja gitu ya, dan dalam prosesnya semua ujung-ujungnya ntar dewan pengawas syariahnya pas ujung. Nah kita tuh pengen lebih dari itu, kita pengen selain ada DPS, kita juga ada syariah scholars di tim kita, bahkan di tim business development kita juga ada syariah expert di situ. Jadi idenya adalah begitu kita bikin produk, sebelum even kita do something, kita harus clearin dulu 3 hal. Satu, syariah, karena kita value-nya syariah first. Second, regulatory. Ketiga, risk-nya. Nah, begitu 3 itu clear, udah deh maju Jadi cepat dari tim syariah produk yang udah. first, kemudian kedua Kita clear regulation-nya alias regulation, patuh kepada diperbolehkan. pemerintah ya peraturan, Ya, dan ketiga baru dihitung secara keuangan. resiko. Wah, Resikonya ini gitu. Nah, itu sih, dan abis itu yang untuk bank ini kita juga tahu di Indonesia ini kan mungkin the elephant in the room yang memang jarang dibahas secara open itu kan masyarakat itu melihat ada beberapa lapisan masyarakat yang melihat mungkin yang udah dapat stempel syariah itu sebenarnya kurang syar'i misalkan, karena ada beberapa ustadz muamalah yang mungkin pengetahuannya itu bilang ini kurang. Jadi ada dinamika seperti itu. Nah, kita pengen sebenarnya menjembatani itu gitu. Gimana supaya kita tuh bisa menjadi terbaik dengan usaha maksimal. Sehingga kita di alami itu kita juga menggandeng ustadz pembimbing sebenarnya. Jadi kita udah ada DPS, kita juga ada akses ke desa MUI, tapi kita ingin lebih sempurna lagi, jadi kita menggandeng salah satu ustadz pembuat pembimbing kita, Ustadz Arifin Badri gitu, ahli muamalah. Jadi insya Allah terpenuhi. Nah ini yang mungkin banyak bank syariah itu tidak ngomong ke sana. Bahkan komunitas-komunitas seperti Xbank yang benar-benar juga mengkritisi bank syariah itu, kita juga ngomong dan kita minta masukan gitu dari mereka. Apa sih yang bisa kita lakukan lebih jauh gitu. Jadi ikhtiarnya itu kita insya Allah sampai sana supaya ya jangan sampai saya udah capek-capek tadi kan sacrifice a lot of things, ujung-ujungnya pas di Yaumul Mizan pas ditimbang ternyata nggak berusaha maksimal, kejebur sana gitu. Jadi ini ikhtiar kita bareng-bareng dialami juga supaya semaksimal mungkin kita jaga gitu sih Mas Lagi-lagi Oscar. ikhtiar dilarikan ke proses ya, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Makasih Dima, Bro Oska ya. Masya Allah, semoga sudah bertukar dengan Bro Amrul. Mas Udin silahkan, ini dinyalakan saja mic-nya, ngobrol langsung sama Dima. Ya, Assalamualaikum Mas Dima. Makasih Coach Rene. Sami-sami. Mau nanya nih pendapat Mas Dima. Kalau alam ini kan peer-to-peer lending ya Mas ya. Jadi sifatnya investor memberikan funding gitu ya, terus kemudian menyalurkan. Nah, di Islam itu kan ada instrumen keuangan yang namanya wakaf ya. Wakaf itu sekarang bisa juga wakaf produktif berupa cash wakaf gitu. Nah, kalau dilihat dari capability ya, Alami kan kayaknya berarti udah capable banget untuk bisa menyalurkan kepada pembiayaan UKM yang NPF-nya tadi 0% ya. Nah, sementara challenge yang paling besar di pemanfaatan dari dari wakaf ini kan dari Nazir ya. Nazir kan pengelola wakaf dan itu mungkin Alami bisa berperan sebagai Nazir. Bayangkan saya karena kalau dengan fundingnya itu dari wakaf,
artinya kan nggak perlu mengembalikan kan. Berarti in return buat si peminjam atau mungkin pengusaha kecil ini bisa terima pembiayaan itu bisa jadi kecil sekali kalau harus mengembalikan gitu ya. Dan itu gimana Mas Dima dengan konsep seperti itu, apakah gimana pendapat Mas Dima itu? Karena saya pikir keuangan syariah ini kan justru yang dari sektor non formal ini yang bisa berkembang pesat gitu. Karena di perbankan kayaknya kok agak udah berpuluh tahun ini tapi perkembangannya kan enggak kurang inilah dibanding potensinya menurut saya. Ya. Itu Mas Dima. Iya, Mas Udin, thank you. Memang kita harapannya kita bisa ke social finance juga ya, Ziswaf ini gitu. Dan wakaf juga adalah salah satu hal yang kita insya Allah mau ke sana gitu. Cuman kita juga perlu ngelihat dari sisi literacy dari market kita juga gitu. Jadi wakaf ini kan relatively paling baru ya, setelah ada keuangan syariah, riba, segala macam, sedekah, terus wakaf. Jadi kita juga pengen sequencing message-nya, storytelling-nya, supaya message-nya ke our audience itu juga terstruktur, sehingga begitu nanti insya Allah Alami buka wakaf, mereka udah lebih reseptif untuk itu gitu. Jadi kita targetnya kita brand name-nya kita gedein jadi yang terpercaya dan segala macam di hal yang masyarakat itu udah paham. Nah begitu dari situ baru kita nanti keluarin new story, yaitu si wakaf ini ataupun ya nanti sedekah dan segala macam, sehingga udah percaya the brand, jadi mereka kayak lebih open gitu. Karena sekarang kalau saya lihat di industri keuangan syariah itu terkesan banyak jargon, dan terutama millennials itu jadi kayak overwhelmed dengan segala macam jargon, dan mereka jadinya kayak iya gue tahu tapi kayak terus gimana, terus so what, dan kayak gitu. Nah jadi kita mau bikin storytelling seperti itu. Jadi insya Allah sih kita happy to revisit si wakaf itu sih, jadi takzir itu nazir takzir ya insya Allah. Apa namanya, thank you banget nih baru ketemu di forum ini tapi udah ya sangat suportif gitu ya. Jadi sebenarnya pesan saya minta tolong untuk kasih feedback, dan juga mari kita sama-sama jaga, karena biasanya kalau yang saya baca-baca kan makin gede itu kan ya pasti makin baik gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa dikelilingi oleh teman-teman yang udah well experience, terus bisa bernavigasi dan juga passionnya, girohnya juga sama, ya insya Allah itu juga selalu menjaga Alami supaya makin bermanfaat untuk umat juga sih ke depannya. Itu aja sih Mas. Teman-teman yang sudah kenal dengan Dima, please don't be a stranger. The simplest thing you can do, mulai unduh aplikasinya sambil menanti untuk hijrah. Yang ingin tertarik buat ngopi-ngopi bersama Dima, yang pasti sudah vaksin, ya, yang pasti kita udah melewati PPKM, nanti udah diturunkan, then we can sit down together over coffee, ditraktir oleh Bos Edwin dan Bos DWD. Ya, insya Allah kita bisa jalankan itu dalam waktu dekat. Sementara itu jaga kesehatan. Ya, pekan depan kita akan ada career talk yang isi saya sendiri menjawab pertanyaan. Waktu itu ada yang protes. Kenapa sih kok lo bilang keras kepada diri sendiri, lembut kepada yang lain? What about self-love? Ya, sementara ini gue keras sama diri gue sendiri. I want to love myself more. Nah, pekan depan itu jawaban atas pertanyaan itu. Ya, jadi saya akan jawab dalam sebuah sesi yang insya Allah bermanfaat. Teman-teman juga bisa gabung lagi. Dima feel free juga kalau mau datang. Kalau Pak DWD udah jadi kewajiban. Ya, demikian juga untuk Mas Edwin. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada silap, salah kata, salah perbuatan. Wassalamualaikum